Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Nah, kita jumpa lagi hari ini dengan masih materi bahasa Indonesia ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metafora bahasa. Jadi bapak berharap kalian memperhatikan dengan benar ya, dengan serius materi ini, karena materi ini termasuk materi yang baru ya. Baik, metafora bahasa tidak sama dengan gaya bahasa metafora nak ya. Nah, jadi metafora bahasa ini suatu kajian ilmu ya, ilmu bahasa, ilmu semantik atau ilmu makna yang mempelajari tentang kognitif atau pikiran seseorang. Kita lihat. Nah, dalam menggunakan bahasa, manusia mampu menghasilkan banyak sekali kalimat-kalimat. Ya, mampu menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Ya, nah jadi dalam keseharian kita banyak sekali kita menghasilkan kosakata, baik itu yang bermetafora ataupun yang tidak bermetafora, baik yang denotatif maupun konotatif. Nah, kemudian kita lihat lagi. Di sini, kemampuan manusia dalam menyampaikan konsep-konsep abstrak tersebut membentuk sebuah metafora. Karena dalam hal ini, kalimat yang dihasilkan biasanya menggunakan ungkapan metaforis untuk mewakili apa yang dirasakan, dialami, dan dipikirkan. Manusia dalam berbahasa terkadang memiliki keterbatasan, ya. Nah, ya. Kalau kita berbicara, tentu ada yang tidak bisa kita ungkapkan. Nah, inilah yang disebut dengan metafora ya. Keterbatasan mengungkapkan sesuatu, itulah yang disebut dengan metafora. Nah, jadi sekarang kita lihat bagaimana menurut penjelasan dari Lakoff dan Johnson. Metafora adalah mekanisme kognitif dalam memahami satu ranah pengalaman berdasarkan struktur konseptual dari ranah pengalaman lain yang bertalian secara sistematis. Maksudnya ini apa, Pak? Ya. Nah, pemahaman sesuatu dengan pemahaman yang lainnya itu memiliki hubungan, ya. Nah, misalnya kamu punya pengalaman tentang pohon yang tumbang misalnya, ya. Pohon yang tumbang itu dapat kita samakan dengan peristiwa-peristiwa yang lain, ya. Nah, contohnya kekuasaannya tumbang, ya, didemonstrasi oleh mahasiswa. Nah, itu peristiwa tersebut sama dengan peristiwa yang pertama tadi, pohon yang tumbang itu, ya. Nah, inilah yang disebut dengan metafora. Kemudian, apa sebenarnya sih peran dari metafora ini? Yang pertama, menurut Hai Yun, metafora memungkinkan penutur bahasa untuk mengungkapkan gagasan yang abstrak. Abstrak itu tidak nampak ya. Nah, dan rumit apabila dia merasa terbatas dalam penggunaan bahasa harfiah. Ya, jadi metafora itu membantu seseorang untuk mengungkapkan perasaannya dengan peristiwa yang lain. Ya, sama seperti tadi itu antara pohon tumbang dengan kekuasaan tumbang, ya. Yang kedua, metafora merupakan cara komunikasi yang rapi karena banyak informasi yang dapat disampaikan secara ringkas. Nah, jadi kemudahan-kemudahan dalam berbahasa itu melalui metafora, ya. Jadi kadang-kadang kita susah mengungkapkan kata-kata, tetapi dengan metafora kita lebih gampang mengungkapkannya. Yang ketiga, metafora memberikan gambaran yang lebih kaya, lebih hidup, dan lebih terperinci tentang pengalaman subjektif penutur bahasa daripada pengalaman tersebut diekspresikan secara harfiah. Ya, maksudnya kembali seperti awal tadi, jadi orang yang mendengar kata-kata kita itu lebih paham maksud kita. Ya, jadi maksud kita itu apa, orang lebih paham daripada kita berbelit-belit bahasanya, kan gitu ya. Baik. Lanjutnya, Lakoff dan Johnson mengatakan metafora itu memanifestasikan apa yang sedang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan penggunanya yang selalu berubah sesuai dengan pikiran, perasaan, dan pengalaman serta berbeda di setiap budaya, ya. Nah, jadi pengalaman orang itu kan berbeda-beda. Ya, tentu cara mengungkapkan kata-kata juga berbeda-beda sesuai dengan budayanya, ya. Kalau misalnya orang Jawa tentu tidak sama dengan orang Batak cara mengungkapkan kata-katanya deh ya. Nah, jadi ini maksud dari Lakoff dan Johnson itu. Metafora membantu setiap orang pada sukunya tertentu itu untuk mengungkapkan pikirannya. Nah,
Adapun komponen dari metafora itu ada dua. Yang pertama adalah ranah sumber dan yang kedua adalah ranah target. Ya, nah ranah sumber itu biasanya lebih konkret atau lebih nyata, sedangkan ranah target itu biasanya lebih lebih abstrak ya, tidak bisa tidak bisa dirasakan secara nyata ya. Nah, ini memang agak sulit sebenarnya ya materi ini kalau yang bagian ini, tetapi kita pelan-pelan kita pahami ya. Nah, jadi ranah sumber itu adalah apa yang kita ucapkan ya, tetapi ya ranah sumber adalah apa yang kita ucapkan, sedangkan ranah target itu adalah apa yang mau kita ucapkan, kan begitu ya. Nah, contohnya dalam bahasa Indonesia, cintaku kepadanya semakin membara, ya, cintaku kepadanya semakin membara. Di sini ada hubungan antara kata cinta dan kata membara, ya. Nah, membara itu ada kaitannya dengan cinta, ya. Membara adalah ranah sumber, ya. Yang kita ungkapkan adalah membara, ya. Membara itu kan sama dia dengan seperti apa ya biasanya membara, ya. Yang membara itu biasanya api, ya. Tidak pernah air membara gitu ya, pasti api membara. Nah, jadi ada kaitannya antara api dengan cinta. Nah, jadi yang bisa kita ungkapkan adalah apinya, membaranya. Cintanya susah kita ungkapkan. Bagaimana cara mengungkapkan rasa cinta? Ya seperti api tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa cinta adalah api, kan begitu. Ya. Nah, kita lihat lagi contoh lanjutnya. Rejim Presiden Soeharto akhirnya tumbang juga. Nah, di sini ada kaitannya antara tumbang dengan rejim ya. Ranah sumbernya adalah tumbang. Yang dapat kita ungkapkan adalah tumbang ya. Nah, rejim di sini kita bayangkan seperti pohon, maka rezim itu adalah pohon. Ya, rezim itu kita ibaratkan seperti pohon yang bisa ditumbangkan. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh yang ketiga seperti juga Samsung ya. Samsung itu merek handphone ya. Samsung berusaha terus menjegal lawan-lawan bisnisnya ya. Nah, di sini yang kita mampu kata menjegal. Biasanya menjegal itu biasanya kan menjagal ya. Menjegal atau menjagal itu biasanya kalau kita punya musuh kan gitu ya. Hewan misalnya gitu ya, itu perlu kita jegal misalnya untuk jatuh. Nah, jadi dapat disimpulkan Samsung adalah musuh kan gitu ya, karena dia punya lawan-lawan. Yang keempat, korupsi telah menjangkiti para pejabat sejak zaman kolonial. Ya, di sini ada kata menjangkiti dan ada kata korupsi. Nah, menjangkiti itu biasanya apa? Apa yang bisa menjangkiti? Virus ya, virus, penyakit gitu ya kan, bakteri dan lain-lain. Maka dapat disimpulkan korupsi adalah penyakit. Nah, seperti itu dia ya. Baik. Penjelasannya sangat singkat. Nanti bila ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di chat chat grup kita. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.